ya eh, kok dibiarkan terus-menerus seperti itu. Maka dari itu saya nitip di sini surah Muhammad ayat 7 ini menjadi pegangan buat kita para pemuda Islam yang mana nasib daripada Indonesia yang katanya Indonesia emas, ya mau nggak mau kita yang bakal ini menjemput. Kalau kita nunggu dari pemerintah, kalau pemerintahnya bagus, oke. Kalau misalkan nggak bagus kebijakannya, ya udah kita gigit jari. Maka dari itu dimulai dari kita dalam mengamalkan ayat-ayat tadi itu. Bahwasanya di surah Muhammad ayat 7 Allah sudah menjanjikan kalau kita nolong agamanya Allah, Allah pasti akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Tuh, pengantar dari saya. Oke, teman-teman semuanya, eh di sini saya pengen coba ngajak kenalan dulu dengan kalian-kalian. Tapi sebelum itu izin saya perkenalkan diri. Tadi udah disampaikan sama Fatima ya. Makasih banyak adik Fatima. Eh Terbaru ini saya ngajar di UIN Samarinda. Masih dosen suka terbang-terbang. Karena kemarin saya belajar dari pengalaman. Kemarin saya sempat hijrah ke Jakarta sekitar 7 bulan. Saya kerja di salah satu perusahaan dan memang itu nggak terlalu ngikat banget. Tapi satu hal yang saya pelajarin ketika bekerja di instansi entah kampus atau sekolah atau juga perusahaan yang minus banget buat orang yang punya idealis kayak saya ini nggak bisa terkungkung, nggak bisa diam. Ada peraturan yang terlalu mengikat, bawaannya mau berontak aja. Ini nggak untuk dicontoh ya buat kawan-kawan yang masih belum belum sampai ininya. Karena apa? Karena ya begitulah, kita punya idealisme sendiri, harapannya bisa ditularkan. Dan itu juga salah satu alasan saya nggak sampai hari ini belum mau daftar PNS, nggak tahu nanti. Jadi aktivitas saya sebagai pengajar sementara ini, kesibukan lain ngurus komunitas, ngurus organisasi, ngurus yayasan, sedang ngebangun yayasan sendiri. Mohon doa teman-teman. Ya, jadi aktivitas secara umum lebih disibukkan ngurusin orang gitu. Ya mungkin karena orangnya belum terlalu banyak juga, saya mau coba nyapa-nyapa dulu yang ada di sini yang standby, mungkin bisa di open mic-nya sebentar. Kita kenalan secara umum ya. Ini Nispuh dari mana? Dari Bima, dari NTB. Oh Tapi ya, kuliahnya di IAIN Palangkaraya. walah, semester berapa? Baru semester 2. Masya Allah. Di Prodi? Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah, mantap. Namanya Nispuh ya? Iya, Oke, makasih banyak Nispuh. Lanjut, tak geser iya. ke atas Lia. Halo, Lia ada? Halo, Oh, ada dua. itu satunya di laptop. Walah. Cuman aku keluar masuk gitu. Ya, oke Lia, silakan. Dari mana? Saya Lia dari Pontianak. Oh, moderator hari ini ya? Iya, moderator cuman tadi sinyal hilang datang gitu. Baru Ya. Semester normal. berapa Lia? 2, Pak. Masya Ustaz. Allah. Siap. Salam kenal ya, Lia Salam kenal. dan Nispuh. Lanjut, geser ke Mila. Ada Mila. Halo Mila. Ustaz, hadir Mila dari mana? dari UIN Samarinda, Ustaz. Oh iya, semester Semester berapa? 2. Prodi apa? Oh, dua juga. Ya, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Masya Allah, IAT semua. Salam kenal ya. Entah sudah pernah Ya, jumpa atau kenal, belum. Ustaz. Nanti kalau jumpa disapa-sapa aja ya. Oke, Ustaz. Ya, lanjut. Yang belum. Mas Rul nggak usah mah, udah kenal saya. Anak didik saya di PII. Livia Syafa'ah. Suaranya ngeganggu nggak, Fatima? Enggak, Enggak. aman-aman. Aman-aman. Oke, Ya. siap. Lanjut. Livia ada? Ada, Ustaz. Dari mana Livia? Livianya tapi lagi sholat.
Ini siapanya? Ini teman asramanya. Ya, dari mana? Kampus mana? Dari Kotim. Kuliah di Palangka. Iya, kuliah di Palangka jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semester 2 juga. Livianya semester 2, kalau saya semester 4. Insya Allah ya. Salam kenal. Nanti saya ke Palangka kalau jadi, nanti kalau bisa jumpa ya. Oh iya. Ya, ya. Ya, yang belum nanti nyusul ya. Oke, kita langsung mulai. Materinya juga nggak terlalu banyak. Akan saya sampaikan secara ringkas dan padat. Silakan dibantu share ya. Sudah ada kelihatan Kak PPT-nya. Oke, makasih. Ya, jadi ini judulnya udah kita ketahui bersama. Tolong sampaikan nanti kalau suaranya terlalu nyaring, karena di sini balapan sama masjid, suaranya ribut juga. Iya Kak. Ya, sik. Oke, untuk slide pertama tadi, coba digeser. Ya, ini mungkin sambil ditulis aja di kolom komentar teman-teman semuanya. Saya tunggu 2 menit dah. Kalaupun juga bukan kehilangan, boleh juga diganti dengan pengalaman paling berkesan dalam hidup kalian. Silakan tulis di kolom komentar. Tak tunggu 2 menit ya, nanti tak bantu bacain. Oke, Mas Rul, satu lagi mungkin kalau ada teman-teman yang lain. Masya Allah, kalau ini berat mah. Ya, oke, teman-teman, makasih ya atas sumbangannya dari Mas Rul dan Fatimah. Ya, jadi kenapa saya masukkan ini di slide pertama? Karena hidup kita ini kan cuma sekali ya, dan harapannya hal terbaik lah yang akan kita goreskan. Karena nggak sedikit hari ini orang-orang hidup nggak tahu tujuan hidup, karena memang itu nggak pernah diajarkan, apalagi di kurikulum pendidikan kita nggak ada pelajaran tentang kehidupan. Dan itu saya pribadi sebagai alumni pasca di MPI ya, saya ngambil manajemen pendidikan Islam, S1-nya tafsir kemarin, sangat menyayangkan banget. Padahal di kurikulum pendidikan kita itu ditekankan, yaitu mencetak manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan sebagainya. Itu di undang-undang kita loh, mengenai tujuan pendidikan nasional. Tapi faktanya kok itu nggak ada kita dapatkan di pendidikan kita. Diajarkan tentang tujuan hidup, tentang bagaimana menjalani kehidupan dan sebagainya. Skill-skill itu nggak kita dapatkan. Maka dari itu yang saya titipkan di sini teman-teman terkait dengan yang ada di flyer itu lebih kepada bagaimana kita bisa memaknai dalam setiap perjalanan hidup yang ada. Karena apa? Ketika kita hidup tidak punya tujuan, ketika kita hidup tidak memiliki orang yang kita idolakan, ketika kita hidup ya cuma sekedar hidup aja. Kalau kata Buya Hamka itu kan apa bedanya dengan kera gitu kan. Jadi pada poin yang pertama ini, usahakan kita memiliki tujuan yang jelas. Usahakan juga dalam setiap perjalanan berikan kesan terbaik dalam kehidupan kita. Oke, dilanjut Kak Fatimah.
Sini ada suara apa sih? Mohon maaf kalau ada masuk ya. Enggak ada, aman-aman. Ya, ini secara umum saya sampaikan yaitu terkait dengan kisah. Yang pertama mungkin kisah yang sangat masyhur di antara kita. Ialah kisahnya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu beliau adalah salah seorang yang bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang membawa ajaran sesat. Orang yang akan merusak ajaran nenek moyang. Hari ini saya rasa itu juga ada di sekitar kita gitu kan. Neo jahiliyah itu banyak di antara sekitar kita. Baik dalam perspektif keberagaman kita kah? Keberagaman kita di Indonesia ini. Ada kelompok-kelompok yang mengaku paling benar, paling mendekatin sunnah. Ada juga kelompok-kelompok yang paling menjaga tradisi keislaman tuh. Si paling tradisi, si paling konservatif, tradisionalis. Kan ada juga, ya kita sangat menyayangkan hal seperti itu kan ya. Jadi ketika mencintai suatu hal, cintailah sekedarnya saja. Berikut juga ada satu kisah dari Simon Burgess namanya. Beliau salah seorang tokoh yang ini kisah nyata tahun 2015 di Australia. Beliau salah seorang tokoh yang sangat membenci Islam di Australia sana ketika itu. Beliau mampu menggerakkan 5.000 orang untuk menolak pendirian masjid di salah satu masjid di Australia sana. Tapi singkat cerita, beliau yang ketika itu sangat keras melawan daripada pergerakan Islam di Australia. Ketika itu dia ngobrol dengan salah seorang reporter begitu, salah seorang aktivis Muslim di sana, Muslimah dia. Ketika itu diceritakanlah bagaimana sebenarnya Islam, bagaimana Islam itu cinta kedamaian, bagaimana Islam itu punya syariat yang kebermanfaatan buat masyarakat dan sebagainya, sehingga singkat cerita itu orang yang awalnya benci banget dengan Islam masuk Islam gara-gara framingnya dirubah, mindsetnya dirubah. Poinnya di sini. Coba dilanjut, Fatimah, lanjutannya. Fatimah. Iya, Kak. Oke. Ya, Bisa. poinnya di sini mengenai tadi itu, mengenai kisah dua orang tadi yang awalnya sangat membenci Islam, yaitu Khalifah Umar awalnya, yang kedua Simon Burgess tadi itu, yang awalnya dia sangat tidak respect dengan Islam, tapi setelah diputar perspektifnya, setelah diberi penjelasan secara baik, sehingga dia memeluk Islam dan sangat membela Islam, termasuk yang Simon Burgess tadi itu. Ya artinya, ketika kita ingin memahami sebuah perspektif mahabbah atau cinta, hal yang paling penting dan paling utama ialah kita mengenal terlebih dahulu. Mengenal orang yang akan kita cintain atau hal yang akan kita cintain. Karena kalau kita hanya dengar-dengar saja, apalagi itu framing yang negatif, ya udah kita akan mendapatkan itu juga yang ada di kepala kita. Saya rasa juga itu bakal bisa kita aplikasikan ke berbagai hal dalam kehidupan. Misal nih, yang mudah aja lah, teman-teman. Saya coba bawa ke perspektif anak muda zaman sekarang, yaitu virus merah jambu ya. Masalah cinta terhadap lawan jenis. Kan kita, karena ini yang namanya cinta kan lumrah ya. Gak bakal bisa kita elakkan, tinggal bagaimana kita bisa menahan. Kalau dengan orang lain, dan kita lihat itu orang misal cantik, atau itu orang tampan, kan mudah untuk kita mencintai dengan syarat ada indera yang kita gunakan untuk mengetahui hal tersebut. Jadi dengan aktivasi indera itu kita bisa mengetahui dan merasakan itu orang pantas untuk dicintain. Itu sejalan dengan dikatakan sama Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, bahwasanya ketika seseorang itu ingin mencintai suatu hal dan orang itu nggak bakal bisa mencintai suatu hal, melainkan kita harus kenal terlebih dahulu. Cara kenalnya seperti apa? Dengan memaksimalkan kita punya panca indera lewat mata, lewat tatapan kalau itu bisa divisualisasikan, lewat rasa, sehingga nggak mengherankan kok dalam Islam itu kita diminta untuk terus-terusan berzikir, bersolawat, sebagaimana Allah pun juga mencontohkan bersalawat pada Nabi. Karena itu kalau nggak pakai rasa, kalau nggak pakai cinta, kita bakal komat kamit doang, nah.
kita banyak bersolawat ratusan ribuan tiap hari, tapi itu hanya sekedar nyampe di lisan saja, nggak nyampe ke hati, kita nggak menggerakkan hati untuk bersolawat juga, ya udah hambar, nggak bakal cepat connect. Begitupun juga kita ketika ingin mengakses, minta ampun kepada Tuhan, atau dalam hal ini istighfar atau taubat. Salah satu syaratnya kan situ diantaranya mengakui dengan sebenar-benarnya tuh. Dan juga benar-benar kita menggunakan hati dalam hal meminta ampun. Nggak hanya sekedar minta ampun secara zohir saja, secara ucapan, habis itu mengakui kesalahan, tapi hatinya nggak digerakkan buat minta ampun, tetap aja nggak bakal bisa konsep cinta itu nyampe, karena hatinya nggak dipakai, nggak digunakan panca indera atau rasanya tadi itu nggak digunakan. Maka dari itu, singkatnya untuk yang bagian esensi cinta ini, yaitu dengan cara mengoptimalkan seluruh panca indera kita untuk menggunakan itu, untuk mengenal orang yang akan kita cintain. Kalau dalam hal ini, coba digeser slide selanjutnya. Kalau dalam hal ini, ketika kita ingin mencintai Ramadan, ya kita harus tahu dulu Ramadan itu sifatnya seperti apa. Ramadan itu keistimewaannya apa. Makanya nggak mengherankan, kebanyakan di antara kita, orang-orang di luar sana, kan sebenarnya kalau di surah Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan berpuasa agar jadi orang bertakwa. Tapi faktanya kok habis puasa tetap aja nggak bertakwa juga gitu kan. Padahal kita sudah puasa 30 hari. Kita tarawihnya nggak pernah bolong. Kok nggak ada perubahan sih? Nah ini yang menjadi pertanyaan gede buat kita. Dan jawabannya nanti di slide selanjutnya. Tapi di sini sedikit mungkin yang akan coba saya spill ada 3 poin terkait dengan output Ramadan. Yang pertama ialah indikator kita nanti pasca Ramadan itu dapat predikat dari takwa, semoga saja. Yang pertama ialah semakin peduli terhadap sesama. Karena apa? Tujuan adanya puasa yaitu untuk merasakan bagaimana penderitaan mereka yang tidak seperti kita dalam hal kesejahteraan. Untuk merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di sekitar kita. Apalagi sekarang Palestina sangat luar biasa mereka. Mau makan aja harus menyaring-nyaring nasi, menyaring-nyaring tanah tuh untuk mendapatkan beras di sana. Dan hati kita masih belum tergerak seperti tergerak untuk merasakan penderitaan mereka, ya harusnya dipertanyakan gitu kan keimanan kita. Jadi yang poin 1, output Ramadan, harapannya kita mendapatkan semuanya. Ketika kita ingin mengetahui kita udah dapat atau belum, lihat nih, indikator yang pertama ialah kita akan semakin cinta, kita akan semakin peduli terhadap sesama. Coba nanti buktikan pasca Ramadan. Dan latihannya ya sekarang masih panjang, Ramadan masih ada sekitar 3 minggu. Coba ketika kita punya apapun yang bisa kita berikan, kalaupun juga material tidak punya, minimal kita berikan perhatian kepada teman sekitar. Minimal kita bantu mereka ketika mereka butuh tempat untuk bercurah gitu kan. Karena hari ini penyakit yang nggak kalah dengan uang yang sedikit itu, penyakit ini juga mental. Yang saya rasa teman-teman juga harus hadir untuk membersamai teman yang lainnya. Itu pun juga bentuk daripada kepedulian kita. Walaupun juga misal kita ambil contoh kasusnya itu, pasca Ramadan, mumpung masih di bulan Ramadan nih, uang yang anak kos mungkin uangnya sedikit gitu kan, belum banyak. Ya udah, kalau emang sekiranya belum bisa banyak bersedekah buat teman-teman di sekitar, teman-teman harus bisa lebih ekstrovert. Meskipun introvert nih, paksakan aja memberikan manfaat buat teman-teman yang lain dengan cara apa? Siap menjadi tempat untuk berbagi cerita dengan mereka yang lain. Itu wujud kepedulian kita kepada orang lain. Dan kita lihat, usaha coba di challenge dirinya lah. Selama 3 minggu ini, lebih jadikan diri sebagai orang ekstrovert. Nanti ketika keluar Ramadan, kalau itu masih bertahan, boleh jadi itu bekas daripada takwa itu kita dapatkan. Yang kedua, mampu melawan diri sendiri dari keburukan atau menahan hawa nafsu ya. Sebagaimana esensi Ramadan utamanya yaitu menahan. Jadi maka dari itu, kita bisa mengukur sebenarnya takwa itu kita dapat atau enggak. Salah satu contoh kecilnya, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan nafsu. Segala nafsu itu dilatih. Maka dari itu ketika kita ingin melihat kita nanti pasca Ramadan ini dapat atau enggak, kita lihat bagaimana kita masih bisa mampu untuk menahan nafsu itu dalam hal apapun, baik nafsu yang zohir, batin, atau juga kita pasca Ramadan balik puasanya makin semangat. Jadi itu adalah salah satu indikator kita mendapatkan predikat takwa itu.
Dan yang terakhir di sini, mohon maaf ya saya agak ngegas suaranya karena di sini balapan sama suara Hafsi. Mohon maaf banget. Nanti kalaupun juga direkam kayaknya nggak bagus kalau diekspos deh. Cukup di sini-sini aja. Lanjut ke yang tiga. Momentum ini ialah momentum untuk mendekatkan diri kita semakin akrab dengan Allah, yaitu dengan beribadah, dan juga semakin akrab dengan Al-Quran itu sendiri. Karena kan kebanyakan di antara ulama kita sudah mencontohkan pada saat bulan Ramadan mereka menghatamkan Quran itu luar biasa pakai banget. Tapi yang jadi masalah itu kalau kita gunakan hari ini autokritik dari saya pribadi sih, ngelihat fenomena kita di masyarakat sekitar. Di masjid itu luar biasa mereka berlomba-lomba tadarus. Sampai ngajinya itu laju gak terukur mungkin ya. Demi mengejar hatamnya mungkin mereka ngejar 5 kali atau mungkin juga ada masjid yang ngejar hatam 10 kali. Tapi itu tapi yang jadi persoalan kadang nggak sedikit juga mereka yang tilawahnya banyak, tadarusnya banyak, tapi nggak membekas Quran pasca Ramadan bagi mereka. Seakan-akan Ramadan itu atau ngebaca Quran atau ngaji itu hanya di bulan Ramadan saja bagi mereka. Dan itu yang saya khawatirkan terjadi ke kita juga. Bagus kita memperbanyak tilawah, bagus banget karena ini momentumnya. Lebih bagus lagi kita bisa resapin. Lebih bagus lagi kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Lebih bagus lagi kita bisa mengamalkan nilai Al-Quran itu di bulan Ramadan ini. Jadi poinnya di sana yang pengen saya titipkan kepada kawan-kawan terkait dengan output atau ya terkait dengan output Ramadan, salah satu indikator kita mendapat predikat takwa. Lanjut di slide terakhir. Digeser deh. Ya, di slide terakhir ini ada 4 poin, 3 poin dari saya mengenai tema utama kita, yaitu meningkatkan mahabbah terhadap bulan Ramadan. Rasa mahabbah kita yang pertama, yang mumpung ini masih jauh banget, jadi saya juga pribadi melihat ini setelan temanya cukup bagus juga yang dirancang sama teman-teman FKMTHI ya. Mumpung ini masih jauh Ramadannya. Karena kalau ulama dulu itu mereka sebelum masuk Ramadan, mereka udah persiapan diri 2-3 bulan sebelumnya. Kalau kita enggak, pada bulan Ramadannya kita baru bersiap-siap. Itu pun juga kadang nggak maksimal. Nah, maka dari itu, saya rasa ini temanya sangat bagus, karena masih ada 3 minggu, kita bisa masih gas, kita bisa masih maksimalkan untuk meningkatkan amalia-amalia kita apapun itu. Maka dari itu di poin pertama yang saya masukkan di sini, untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Ramadan, ya seperti pada tahun baru tuh. Misalkan kita juga bikin resolusi di bulan Ramadan ini, harus ada peningkatan target daripada yang sebelumnya ketimbang yang tahun ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini seperti yang poin tadi yang saya sampaikan, ketika berdiskusi atau ngobrol dengan Quran atau tilawah bersama Al-Quran, usahakan coba diresapin sesekali bacaan kita, karena saya rasa juga jarang banget kita ngaji tapi kita membawa hati dalam ngaji itu. Biasanya kita bawa ya udah sekedar baca saja, nggak nyampe ke hati, karena khawatirnya itu sesuai dengan hadisnya Nabi, di akhir zaman nanti banyak umat Islam yang mereka tuh bersyahadat, mengatakan, mengikrarkan diri mereka berjuang, mengikrarkan diri mereka itu berislam, padahal Islam mereka, ngaji mereka hanya sebatas di kerongkongan saja, nggak nyampe ke hati mereka, nggak nyampe diamalkan. Dan itu yang saya takutkan kepada saya pribadi dan kita semuanya. Maka dari itu cara melatihnya, mumpung ini masih Ramadannya masih panjang, coba ketika ngebaca Quran diresapin setiap ayatnya. Apalagi kita tafsir Quran, coba minimal dilihat terjemah. Kalau bisa lebih tinggi lagi, pakai ketika habis ngaji, coba di sampingnya itu ada tafsir apapun yang teman-teman punya. Di HP juga banyak aplikasinya. Agar Ramadan ini makin berkesan, agar Ramadan kali ini beda dengan Ramadan sebelumnya, yaitu coba dirasakan setiap detik kebersamaan kita bersama Al-Quran. Yang kedua yaitu resapin setiap alunan Quran yang dibaca. Yang ketiga, diamalkan.
Yang namanya pengamalan ini kan nggak mungkin kita bisa ngamalkan begitu saja tanpa kita tahu. Karena itu realita kita hari ini tuh, kenapa Islam hari ini mundur, karena kita nggak tahu apa yang ada di Islam itu sendiri. Kita nggak kenal Islam itu seperti apa. Kita nggak tahu isi Quran itu seperti apa, sehingga kita nggak cinta. Kita nggak tahu hadis-hadis Nabi itu sebegitu cintanya sama kita sebenarnya. Tapi karena kita nggak tahu, ya udah kita nggak cinta sama beliau juga. Maka dari itu, cara untuk melawan itu ialah dengan cara mempelajari lebih jauh serta diamalkan sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir banget, karena mumpung masih ada 3 minggu tadi, usahakan di resolusi kawan-kawan saya nitip, minggu tadi ini coba ditulis sudah ngelakuin apa saja, pencapaiannya sudah apa saja. Misal nih, menahan apa ya, nonton drakor misalkan berapa jam dalam seminggu ini. Habis itu juga ntar di minggu depan kita lihat, kita evaluasi minggu tadi apa yang kurang. Dilihat ntar minggu depan apa sekiranya perlu ditingkatkan, dan begitu seterusnya hingga seminggu terakhir kalau bisa tuh sebaik-baik mungkin kita maksimalkan Ramadannya. Karena apa? Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya di minggu-minggu terakhir itu pahalanya banyak, pakai banget. Sehingga di minggu-minggu terakhir juga dititipkan malam Lailatul Qadar di sana kan pada malam harinya. Tapi kebanyakan di antara kita fokus pada malam harinya saja. Padahal di siang harinya pun juga sama hitungannya. Ya artinya ketika kita ingin mencintai daripada Ramadan itu sendiri, kita harus mengenal secara umum Ramadan itu seperti apa. Dan juga setelah mengenal, pelan-pelan kita coba kenali lebih jauh dan juga cintain. Oke, digeser Fatimah. Ya mungkin sekian ya materi hari ini. Mohon maaf karena suaranya di sini luar biasa. Saya baru kelar dari kampus tadi. Sekarang lagi di Islamic. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Semoga saja ada kebermanfaatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tak balikan ke moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Suryadi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Baik, mungkin sekilas ya tadi udah disampaikan mengenai cara-caranya, terus output Ramadannya, terus bagaimana kita mengatasi atau menghadapi 3 minggu terakhir bulan Ramadan gitu. Nah, baik, sebelum itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, silahkan yang ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini. Silakan. Oke, silakan. Milah mau bertanya? Ya, silakan, Dek. Silakan teman-teman yang lain. Ada Masrul, Lia, Livia, Misfu, Fauzia, Aminah yang ingin bertanya. Ayo silakan bertanya, sayang banget nih, materinya luar biasa. Kalau nggak ditanyakan, apalagi tadi udah ada kasus-kasusnya juga ya kan. Mungkin bisa ditambah dengan kasus-kasus yang ada di sekitar rumah teman-teman. Bagaimana kasus-kasus seputar Ramadan kita gitu kan. Ada fenomena apa gitu kan yang menarik. Oke, kalau nggak ada saya yang mulai nih ya. Oke, mungkin tadi dari penjelasan dari Ustadz Suryadi mengenai beberapa hal ya. Kita lihat. Ini tadi mengenai output dari bulan Ramadan. Gini ya Ustadz ya, kebanyakan kita di bulan Ramadan ini kan masih banyak yang tadi kasusnya mungkin seputar kasus ini tadi. Kasus membaca Al-Quran itu banyak banget berjilid-jilid, berapa kali hatam, namun tidak memaknai makna dari Al-Quran tersebut atau ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Nah, bagaimana menyikapi fenomena di kalangan anak muda sekarang yang bisa dikatakan kurang lebih ini ya, mereka tahu nih bahasanya ini bulan Ramadan ya kan, bulan penuh barokah. Namun tadi tidak bisa memaknai bagaimana cara kita bersikap, entah itu cara kita juga memiliki adab atau attitude gitu ya. Nah,
untuk mungkin lebih kepada penyadaran diri ya, penyadaran diri gitu. Karena biasanya ini terjadi sama eh, kalau di kehidupan nyata ini sama teman-teman sejawat lah ya, sejawat yang masih banyak lalainya dan kita tuh kebingungan untuk memberikan nasihat, apalagi kalau orang itu tuh membebal atau orangnya itu apa suka ngeyel gitu ya. Nah, gimana tips and triknya dari Ustadz Suryadi ketika kita menghadapi teman yang masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan, entah itu seperti orang yang berpacaran di bulan Ramadan ataupun hal-hal maksiat lainnya gitu. Tafadhol Ustadz. Ya, yang pertama disclaimer dulu ya, panggilnya Kak aja. Berat kali dipanggil Ustadz. Meskipun itu juga dipanggil di kelas, tapi cukup di lokal aja. Dibawa keluar bahaya. Ya, karena ilmunya masih Siap, siap, sedikit. siap. Ya, mengenai itu ya, mengenai problematika di kehidupan sekarang itu memang nggak bisa dielakkan dan memang ngeri pakai banget. Maka dari itu kalau yang pertama sih dari saya, ya nauzubillah min zalik, semoga kita nggak termasuk di antara mereka. Karena apa? Eh, hal semacam itu nggak nutup kemungkinan kita juga bakal masuk begitu kan? Karena tanda daripada kita ini udah istiqomah nanti kalau sudah meninggalnya baca syahadat. Sebelum itu tercapai, kita belum ada jaminan juga bisa menjadi orang yang benar-benar istiqomah. Karena kalau kata Nabi itu pernah ketika itu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, kalau kami dekat dengan sampean ini kok iman kami luar biasa, yang kami ingat ini akhirat terus, yang kami ingat ini kebaikan terus, seakan-akan dunia ini udah nggak ada dah. Pokoknya udah serasa lagi di surga, karena mungkin itu juga boleh jadi makna taman surga ya ketika itu udah terhanyut lah ya di majelis, karena emang betapa indahnya itu majelis kumpul sama orang-orang baik, apalagi yang dikumpulin ya Nabi gitu kan. Jadi yang pertama di sini kalau dari saya pribadi, yang pertama kita banyak-banyak istighfar saya rasa di antara kita, semoga kita nggak termasuk bagian mereka. Ini untuk memprotek diri. Pertama itu balik lagi ke yang memprotek diri. Yang bagian kedua untuk pribadi lagi, kita harus mengetahui, karena kalau kita sudah tahu ya itu tidak baik, semoga saja itu nggak terjadi ke kita dan kita harus bisa memberentengin diri. Dalam artian ya jangan sampai tergelincir juga untuk ikutan ke mereka, karena memang godaannya gede. Kalau katanya UAS itu misal kita udah S2, ya setannya udah S3 gitu kan. Dan itu memang benar adanya dan nggak bisa kita elakkan. Dua. Yang ketiga, kita tahu itu tidak baik, maka dari itu kalau kita punya perkumpulan, sebelum ke sana, uh, usahakan dari kita untuk memprotek diri, kita punya teman yang dia itu ahli di bidang agama dan juga dia luas pergaulannya. Jadi bahasanya kalau sekarang itu ya influencer muslim lah ya, dia orangnya humble dan itu bisa diajak ngobrol sama orang lain, atau orangnya ekstrovert dan juga dia tipikal open minded. Nah, kalau bisa ada teman yang seperti ini diperkenalkan dengan teman yang lain, dengan teman-teman yang dia close minded tapi dia sebenarnya pengen untuk belajar bareng. Sebenarnya dia tuh pengen untuk mengembangkan dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kasusnya itu bebal pakai banget dan memang agak sulit untuk diberitahu, ya mau nggak mau kita coba ikutin gaya main dia. Memang niatan kita ingin membantu mereka lah ya. Memang kita dalam diri kita ini emang sudah terazam banget jiwa dakwah atau jiwa dai kita ini ingin memberikan manfaat buat sekitar. Karena kan dai nggak harus ceramah ya. Mengajak orang berbuat baik pun juga bagian daripada dai. Maka dari itu yang bisa kita lakuin ya kita memposisikan diri sebagai teman yang benar-benar teman tuh. Bukan teman ketika ada maunya aja. Kita datangin, deketin mereka, coba kita urai problemnya apa sih, karena biasanya orang-orang yang seperti itu karena nggak tahu kan ya. Contoh kasus seperti yang tadi tuh yang saya jelaskan, contoh kasus salah seorang anggota band di Australia, dia sangat benci sama Islam, bahkan tarafnya udah benci tuh, bukan maksiat aja, dia Islam sudah, tapi tarafnya lebih di atasnya, dia benci dengan Islam karena nggak tahu. Nah, boleh jadi orang yang tadi yang misal
berpacaran, pacaran Islami ya di bulan puasa. Habis itu juga mereka yang banyak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya di bulan Ramadan, boleh jadi karena mereka memang sudah cukup jauh tidak tersadarkan dan memang tidak ada yang menyadarkan mereka. Maka dari itu yang selanjutnya dari saya, coba lakukan pendekatan personal. Personal, coba tanya. Sebelum nanya, coba ajak jalan-jalan dulu dah. Misal dia itu tipikal orang yang suka ke mall, ikutin aja ke mall gitu kan. Jalan-jalan, pelan-pelan nanti coba masukin. Karena biasanya orang-orang yang tidak terkendali seperti itu, jauh dari cahaya kebenaran. Karena biasanya memang mereka udah lingkungannya memang sudah tidak sehat. Makanya hal yang bisa kita lakuin, dan saya pribadi juga tipikal orang yang senang berteman dengan orang yang tidak biasa seperti itu. Orang yang notabene-nya aut-autan lah bahasanya ya. Saya senang berteman dengan mereka karena kalau mereka itu nggak dideketin, nggak ada orang yang memberi tahu, nggak ada orang yang menemanin, ya bakal terus-terusan punya teman yang nggak benar juga. Maka dari itu di sini yang saya titipkan, coba lakukan pendekatan personal, sesuaikan dengan gaya mereka punya hidup, coba pelan-pelan nanti. Karena biasanya orang yang sudah main seperti itu, dekat dengan mereka, pelan-pelan dia tuh bakal terbuka. Karena biasanya mereka tuh nggak nerima karena nganggap kita terlalu sok suci ya. Karena nganggap kita ini orang yang sudah ketinggian alimnya, maka dari itu kita kudu turunkan standar kita. Ini kalau secara personal. Kalau secara kelompok kita punya wadah, ya udah kita coba bikin gerakan yang sifatnya milenial. Itu mau nggak mau harus ada yang seperti itu memang. Kalau sekarang Gen Z ya, mau nggak mau harus ada gerakan yang seperti itu dakwahnya. Karena kalau kita pakai masih gerakan yang konvensional, bisa, cuma beberapa orang saja, nggak bisa bergerak secara masif. Dan juga progresnya saya rasa cukup stagnan. Jadi mau nggak mau memang harus disesuaikan gaya dakwah untuk orang-orang seperti itu. Tapi di sini poin yang saya titipkan lebih menitik beratkan kepada kawan-kawan semuanya, kita semuanya, yaitu jadikan diri kita sebagai solusi buat orang di sekitar. Jadikan diri kita ini sebagai juru kebaikan buat orang di sekitar kita. Karena berangkat dari pribadi kita, satu ngajak yang lain insya Allah bakal menjadi multi level kebaikan di sana. Ya intinya jangan bosan jadi orang baik ya. Kalau di film-film tuh, insya Allah bakal ada perubahan kok. Itu Fatimah. Oke, baik. Terima kasih Kak Suryadi. Oke, dari teman-teman yang lain, ingin bertanya dari Lia, Mila, Masrul, Livia, Fauzia, Aminah, Sarah. Silakan yang ingin bertanya seputar menikmati rasa mahabbah di bulan Ramadan, meningkatkan rasa mahabbah. Ada? Liana tanya. Tak. Oke, yang lain? On cam juga boleh. On kamera. Oke, bila tak ada, kita closing statement dari Kak Sur. Silahkan Kak Suryadi. Oke, ya habis ini saya baru open kamera ya. Karena Iya. kalau jauh speakernya khawatir suara Habib saya yang masuk ntar. Ya, siap Kak. Ya, jadi kalau closing dari saya terkait dengan tema kita hari ini, meningkatkan rasa mahabbah, kuncinya atau poin terpentingnya ialah kita harus membuka hati kita. Yang pertama itu kita rawat dulu hati kita, karena ini adalah salah satu pemberian Allah yang mahal pakai banget. Dan juga memang kurikulumnya nggak banyak dipelajarin di luaran sana. Jadi untuk dapat mendekatkan diri dan juga untuk dapat merasakan menumbuhkan cinta kita kepada Ramadan, hatinya dibersihkan dulu. Yang kedua, setelah hatinya itu dibersihkan, ya dengan cara memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena setelah 2 poin itu kita amalkan ya, insya Allah semoga terjaga kesemuanya daripada hal-hal yang tadi yang saya sampaikan di awal, semoga dapat predikat takwa. Oke, Masya Allah. Closing statement yang luar biasa ya dari Kak Suryadi mengenai
bagaimana kita memaknai rasa mahabbah dan meningkatkan rasa mahabbah terhadap bulan suci Ramadan. Baik, dari poin tema kita pada sore hari ini, pertama yang catatan paling penting untuk kita semua adalah teruslah menjadi orang baik dimanapun kita berada dan memaksimalkan potensi diri kita dengan hal-hal kebaikan apapun itu, baik teman-teman yang memiliki skill dari public speaking-nya atau teman-teman yang memiliki skill dari kepemimpinannya ataupun dari segi akademis ataupun non-akademis yang ada pada diri kita gitu untuk selalu berbuat hal-hal kebaikan di sisa waktu kita. Karena catatannya tak ada seorang pun yang bisa mengenali kita sebaik daripada diri kita, dan juga catatan juga untuk terus kita introspeksi diri, karena kita pasti sebagai manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kehilafan sebagai manusia. Dan lagi-lagi untuk meningkatkan rasa mahabbah kita harus poin pertama adalah introspeksi, kedua adalah memperbanyak berzikir ataupun beristighfar agar kita bisa menjadi manusia yang takwa, manusia yang selalu ingat kepada Allah Sang Pencipta kita. Dan ya, intinya tadi jangan bosan jadi orang baik. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Kak Suryadi yang sudah berkenan menyampaikan materi ini. Terima kasih banyak Kak Suryadi. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan berhadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan pemateri selanjutnya di hari Sabtu, di pagi hari. Itu pemateri kita juga luar biasa ya, dosen dari Sambas, YIS Sambas, yang akan menemani kajian Ramadan kita bersama FKMTHI dan juga mahasiswa kita tafsir hadis di wilayah Kalimantan. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Rehan. Kepada saudara Rehan, saya persilahkan. Tafadhol Rehan. بنية القبول وتمام كل سنة مأمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال يا كبير يا متعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي الله حاجاتنا والمسلمين قريب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, jazakallah khair kepada saudara Rehan yang sudah membacakan doa yang luar biasa sekali ya, menyentuh sampai ke lubuk hati, Masya Allah. Baik, selanjutnya yaitu kita dokumentasi dulu sebelum kita closing statement. Silakan teman-teman untuk on cam sebentar, on kameranya, diaktifkan kameranya sebentar, kita akan dokumentasi. Setelah dokumentasi baru kita menutup kegiatan pada sore hari ini. Oke, Kak Suryadi mau tampilan? Oke. Yang lain? Apakah ingin on cam? Oke, Mas Rul. Standby di mana kampus nih Mas Rul? Di asrama, di asrama. Oh, di asrama. Oke, ini lagi yang lain? Nah, on cam? Oke, Sarah. Sarah dari Palangkaraya ya? Wincy. Ya. Wincy Samarinda. Oke. Yang lain mau on cam lagi? Kalau tidak, kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman, terutama Kak Suryadi yang sudah berkenan mengisi materi pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak, mohon maaf ganggu waktunya ya Kak ya. Enak banget ya sore hari di Islamic Bukber gratis. Itu sudah. Oke. Ya, muram. Nah, baru terbuka. Iya. Lanjut. Mantap. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berhadir juga dari mahasiswa yang ada di Kalimantan. Semoga di hari Sabtu bisa berjumpa kembali ya kita dengan dosen dari IAIS Sambas, dosen yang juga mumpuni dalam ilmu tafsir hadis. Semoga beliau bisa berbagi ilmu kepada kita, karena kalau kita yang datang langsung ke Sambas kan wilayahnya atau jaraknya cukup jauh gitu. Maka dengan adanya media atau kegiatan kajian Ramadan bersama ini, kita bisa bersama-sama menimba ilmu dari beliau gitu, hal-hal kebaikan di bulan Ramadan ini. Akhir kalam dari saya selaku koordinator wilayah juga, mohon maaf jika dalam kegiatan sore hari ini ada terdapat kesalahan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tafsir hadis, Garuda di dadaku, tafsir hadis di hatiku. Oke, see you next di hari Sabtu lagi ya. Terima kasih, Semoga Kak. semoga bisa berjumpa kembali. See you. Dadah semua. Rekaman.